Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, saya panggil namanya dengan Mbak Iye saja ya. Iya, Oke, Mbak Iya, Iye Pak tadi ada Ustadz. chat saya dan Mbak Iye ini juga salah satu peserta anggota grup salawat berjamaah juga ya. Katanya ada Iya. kisah keajaiban yang dirasakan. Boleh dong diceritakan? banyak banget Pak Ustadz. Oh ya. Saya itu kan dulu sangat tidak mudah gitu hidup tuh. Sampai saya bingung gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Saya kan seorang ibu dari tiga anak gitu ya. Saya pisah sama suami, dicerai karena ada sesuatu hal yang maaf ya Pak Ustadz, katanya sih dipelet orang gitu, tapi ya itu kan mungkin udah takdirnya dari Allah gitu. Oke. Nah saya di sana bingung, saya bawa anak tiga, masih kecil-kecil gitu. Sebentar, Terus, Mbak, halo. Mbak bercerai dengan suami udah berapa tahun? Udah mau 5 tahun. Oke, oke. Nah, ketika ditinggal itu, itu yang support biaya anak itu Mbak sendiri? Apa dibantu suami juga? Dibantu mantan. Oke. Terus gimana? Nah, setelah itu saya kan dulu buka warung kelontong gitu ya sama suami, cuman di rumah mantan suami gitu dulu. Nah, setelah saya berpisah, otomatis saya nggak di rumah itu lagi karena saya diusir gitu. Oke. Saya usir, terus saya pulang ke rumah orang tua, dan di sana juga saya belum baik-baik, sampai saya bingung dosa apa kata saya gitu ya, sampai saya segininya gitu. Terus saya coba aja sholat gitu ya, terus saya belum kenal sholawat itu, belum kenal sholawat. Saya sholat gitu ya, biasa aja sholat duha, sholat tahajud gitu, terus sholat ngaji Quran gitu, terus dikir-dikir gitu. Saya belum kenal sholawat. Terus saya makin bingung. Terus saya nikah lagi sama lelaki yang kedua gitu, karena pas nikah yang kedua itu nampak bingung itu tiap 1 minggu itu 3 sampai 4 hari saya nggak sehat Pak Ustadz. Ya sehat karena saya bingung gitu, apa gitu ya, saya udah sholat, saya udah ngaji gitu ya, cuman saya belum sedekah, belum sama sholawat juga belum tahu gitu. Saya cuma ngerjainnya ya udah, karena saya perempuan kan, ya udah saya ngerjain apa yang saya kerjakan itu di rumah gitu. Terus ngurus anak sama ngurus suami gitu, udah gitu aja. Saya jarang keluar, kalau keluar juga cuman jemuran sama ngepel sama nyapu aja di luar, udah saya masuk lagi gitu. Sama suami yang kedua ini karena saya belum ada kerjaan gitu, jadi tambah bingung gitu Pak Ustadz, tambah bingung. Terus saya scroll di HP itu, saya lihat Pak Ustadz gitu, yang testimoninya Pak Ustadz banyak yang tercerahkan gitu dari persoalannya. Jadi saya harus ikut kata saya gitu, harus ikut sholawat berjamaah gitu. Dan Masya Allah saya dimudahkan ikut Pak Ustadz gitu di sholawat berjamaah, walaupun sholawat berjamaahnya karena saya itu bantuin suami gitu ya. Kalau pagi-pagi itu suami kan mau berangkat kerja gitu ya, saya cuman buka WA, buka grup aja gitu. Sholawatnya saya nggak
sambil sama Pak Ustadz gitu, kadang saya sambil kaca kicik gitu, nyediain apa gitu. Tapi saya berusaha ikut gitu, cuman buka doang gitu. Oke, terus? Seperti itulah kalau Pak Ustadz sholawat sore itu suami datang, ya udah saya cuman buka aja gitu. Sholawatnya saya dalam hati gitu, karena suami yang sekarang itu nggak suka kalau saya itu ikut sholawatan, ikut zikiran, itu nggak suka gitu. Tapi Islam tapi nggak suka gitu. Bahkan kalau saya dapat rezeki pun kayak nggak suka gitu, nggak suka kalau saya ada rezeki yang saya juga itu udah sholawat ya Pak Ustadz. Kadang saya ngaji gitu, tiba-tiba ibu-ibu itu ngasih aku gitu uang gitu, kata aku, nah ibu kan kalau saya sendiri gitu ya merasa ke orang tua gitu ya, kalau dia itu saya bareng gitu jalan gitu, saya papa gitu, karena beliau itu sakit, kakinya itu nggak lancar berjalan. Ya saya papa, saya nggak merasa mau gimana gitu, karena saya merasakan sesama manusia itu harus saling begitu gitu, kata saya. Tapi ibu-ibu kadang ngasih uang gitu Pak Ustadz. Terus kata aku, ibu jangan, kata saya gitu. Kata dia, udah nggak apa-apa, katanya ini uang aku, katanya apa, buat siapa, katanya gitu. Ya udah ada, aku terima. Boleh tahu dia ngasihnya berapa? Walaupun nggak banyak. Nggak gede. Kadang 50.000 gitu, kadang 20.000 gitu ngasihnya. Suka malu juga. Setiap pengajian kayak gitu. Kadang aku nggak mau ngaji lagi gitu, nggak mau ketemu ibu itu lagi gitu, kadang gitu. Karena malu lah Pak Ustadz gitu. Tapi ya ibu itu suka bilang, jangan malu, katanya ini rezeki kamu, katanya gitu. Terus kalau aku kasih tahu ke suami gitu ya, suami itu kayak nggak suka gitu, kayak nggak suka. Ya udah aku diemin aja dah, kata aku gitu. Ini memang udah rezeki aku, walaupun aku juga akan malu, kata aku gitu, dikasih. Tapi kan mau gimana lagi gitu ya, udah alhamdulillah aja gitu. Sering banyak banget gitu keajaibannya. Setelah mengenal diceritakan aja. Iya Pak Ustadz. Iya silakan diceritakan keajaibannya. Setelah mengenal Pak Ustadz itu aku ikut sholawat berjamaah gitu ya, sampai yang masalahnya gede gitu ya. Nah saya juga ikut termotivasi gitu. Jadi pas malam itu aku kan nggak bisa tidur ya Pak Ustadz, nggak bisa tidur, terus aku bisa sholawat, bisa itu. Tapi kalau misalkan aku sholawat aja itu nyampe kok Pak Ustadz, sampai kayaknya 100.000 juga nyampe. Cuman aku kan banyak yang lainnya gitu, kayak ngaji Yasin, kayak ngaji Waqiah gitu. Jadi 50.000 itu harus aku harusin gitu sehari itu. Tapi kadang nyampe 75.000, kadang nyampe 42.000, kemarin 42.000 gitu nyampenya gitu. Karena kalau ada sesuatu yang harus aku kerjain, ya aku kerjain dulu gitu. Oke, terus keajaiban apa yang dirasakan yang lain? Keajaibannya banyak banget Pak Ustadz, dari masalah fisik aku yang tadinya itu 3 hari sampai 4 hari seminggu itu nggak sehat. Sekarang alhamdulillah sehat banget Pak Ustadz aku. Maksudnya sehat gini, banget. Kalau fisik itu maksudnya sakit itu sakit apa sih? Apakah sakit karena jin atau sakit non medis atau sakit apa? Mungkin karena tekanan ya Pak Ustadz, tekanan hidup gitu ya. Karena aku kan nggak kerja, sedangkan anak 3 gitu ya Pak Ustadz. Mungkin aku selalu kepikiran ke sana gitu, dari masalah rezeki mungkin. Karena suami juga kan nggak suka gitu kalau aku deketin Allah, itu nggak suka gitu. Jadi aku suka bingung gitu. Mungkin dari sana. Pernah juga aku ada ustadz yang suka sama aku gitu ya. Terus istrinya itu nggak suka ngirim sesuatu gitu ya Pak Ustadz. Itu sakitnya banget gitu, tapi alhamdulillah nggak sampai apa-apa gitu Pak Ustadz, nggak sampai apa-apa. Dan sekarang pun di tetangga apa gitu ya,
semakin makin baik gitu. Aku selalu doain mereka semua gitu Pak Ustadz. Dulu kan kalau tetangga nggak baik, aku berpikir-pikir gitu ya, apa yang aku kerjakan gitu, kenapa mereka begitu. Sekarang enggak Pak Ustadz, sekarang lebih legowo. Kalau mereka nggak baik, aku doain kebaikan gitu. Kayak hidup itu kayak di surga sekarang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sebentar, saya mau tanya. Anak yang Tadi Mbak, Iya. Mbak cerita kan kalau suami Mbak itu nggak suka kalau Mbak tuh dekat dengan Allah. Emang suaminya Iya. apa? Suaminya ahli ibadah bukan, atau memang dia memang nggak sholat sama sekali atau gimana? sholat Pak Ustadz, sholat, tapi nggak tahu tuh dia ikut aliran apa gitu ya Pak Ustadz. Dia itu cuman begini aja Pak Ustadz, kalau sholat ya sholat, udah. Kalau apa, kalau puasa ya puasa aja, Ramadan gitu, udah gitu. Gitu. Kalau yang Senin wajib aja ya, Kamis mau boleh. yang wajib aja gitu, yang sunat-sunatnya nggak perlu gitu. Iya nggak perlu. Bahkan beliau juga main game gitu Pak Ustadz, sampai larut malam main game gitu. Itu nggak apa-apa buat beliau. Tapi apa? Kalau Ya gitu, nggak tahu tuh ya aliran apa, aku juga nggak paham gitu. Karena aku juga kalau baru dia main mengenal. game, Beliau itu Main game, buang-buang waktu, tidak mengingat Allah nggak apa-apa. Kalau misalnya Mbak main game nih lama-lama, dia nggak marah berarti nggak, dia suka aja. Nggak tahu tuh, karena aku nggak suka main game, jadi belum pernah. atau misalnya gini, Kalau Misalnya gini, Mbak, walaupun nggak main game, entah ngobrol sama tetangga lama-lama atau pokoknya menghabiskan waktu tapi yang nggak ada manfaatnya gitu, dia nggak masalah gitu. wah marah itu Pak Ustadz, marah. Marah tuh ya? kalau aku Aku ke warung aja, iya. Kalau aku ke warung aja, terus aku apa ketemu temen gitu, terus ngobrol sama temen, wah datang ke rumah itu udah ada habis Pak Ustadz. Oke. Terus keajaibannya apa Cuma- kalau gitu? Kalau suaminya aja masih begitu, saya jadi bingung keajaiban apa kalau gitu. Keajaibannya pada diri saya Pak Ustadz. Oke. benar pada diri saya. Sembuh dari sakit kan? Oke lah, yang lain apa? Yang lainnya kayak sekarang anak kan saya 3 ya, yang satu udah dirangkul sama orang gitu, alhamdulillah, dan beliau juga apa sayang banget gitu sama anak saya gitu. Terus maksudnya Maksudnya Terus yang dirangkul tuh ketiga, gimana? Maksudnya dirangkul tuh bagaimana? diurus Pak Ustadz. Oh, jadi Mbak bukan Mbak yang ngasuh Diurus. sehari-hari, jadi dia dibawa ke rumahnya gitu. ya dibawa ya. Jadi yang satu lagi di kakak saya mau gitu ngurusnya gitu. Yang satu lagi sama orang lain gitu. Tapi beliau sangat baik gitu, sangat baik gitu. tapi Mbak, Terus Yang Tapi sebentar dulu, jangan dulu. Tapi Mbak masih tetap punya waktu untuk kadang-kadang bisa menjenguk anaknya Mbak gitu ya? masih, alhamdulillah. Oh begitu. Oh tuh anak-anak itu jauh dari rumah tempat tinggalnya. Rada jauh, rada mendingan sih, ya cukup untuk kalau saya punya rezeki buat jalan sama apa ngasih anak, kan nggak mungkin aku gak ngasih anak gitu ya. Nah itu pasti bisa aja gitu, tapi kalau belum ada rezeki ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi nggak Itu bisa kalau aja. Mbak kesana nggak dihalangin suami. Aduh ngapain kesana-sana gitu, nggak gitu ya? Enggak, cuman kalau suami juga nggak suka sih. Soalnya kan ini yang suami yang sambung itu ya, yang Iya, kedua itu ayah sambung. yang sambung itu nggak suka. Iya, nggak suka sama anak aku tuh, nggak suka gitu, nggak suka. Tapi alhamdulillah walaupun nggak suka, jadi anak-anak ada yang ngurusin gitu Pak Ustadz. Dulu kan saya bingung banget, anak 3 nggak ada yang ngurusin, saya sendiri gitu. Tapi setelah saya mengikuti salawat, alhamdulillah Allah kirimkan gitu, kayak kirimkan malaikatnya aja gitu untuk meringankan beban aku gitu Pak Ustadz. Oke, masya Allah. Dan anehnya suami sendiri nggak menerima. Kalau seperti yang menerima itu tadi, yang ngambil anak tadi, itu kan dia juga punya suami kan, dia ternyata lebih menerima orang lain kan gitu ya. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, karena beliau juga kan punya panti asuhan Pak Ustadz. Ustadz. Jadi Oh, gitu. beliau merangkul. Beliau juga punya panti asuhan gitu, jadi merangkul bukan anak saya saja, anak orang lain juga banyak dirangkul sama beliau gitu. Oh, masya Allah, masya Allah. Oke, nah yang ketiga apa?
yang yang banyak banget. Aku sekarang tenang banget Pak Ustadz, tenang banget. Ada persoalan apa aja tenang, udah aja kayak di surga Gitu Pak Ustadz, tenang aja gitu. Suami kayak gitu juga tenang aja gitu Pak Ustadz, tenang. Kadang aku itu mau salawat berjamaah aja gitu ya, aku nggak ada suaranya gitu, cuman ada gambarnya aja gitu. Gambarnya juga aku tutupin gitu, nggak apa-apa gitu, udah tenang aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya ada segala persoalan itu kayak udah Allah handle gitu Pak Ustadz gitu. Nah yang itu yang suami yang aku kan udah 3 kali ya Pak Ustadz, 3 kali. Nah yang ketiga ini dia itu ini baik. sekarang udah suami yang ketiga, yang 2 itu udah bercerai ya, yang kedua? Iya udah. Nah yang ketiga itu baik dia itu, cuman kemarin itu kan kegoda sama wanita lain lagi gitu, sampai nikah, sampai udah punya anak 1 gitu ya, sampai punya anak 1. Terus aku terus aja sholawatin gitu ya Pak Ustadz. Dia itu kayak apa ya, nggak seneng banget lah sama aku itu kemarin itu. Terus pas aku sholawatin karena ini yang suami yang ketiga ini dari Al-Quran loh Pak Ustadz, saya lihatnya gitu. Saya kan gini, saya udah merasa merasa capek gitu dengan laki-laki itu gitu Pak Ustadz, karena saya tidak berbuat apa-apa gitu ya, hanya berbuat sebisa-bisa saya mungkin gitu ya. Udah istilah kata ya udah jadi istri yang baik gitu, tapi semuanya kayak begitu gitu. Saya udah pasrah gitu, ternyata sama Allah ditunjukkan sama laki-laki yang ini gitu. Ya, terus aku ya udahlah terima aja teh. Ya, saya sudah menerima, saya sudah ikhlas gitu, walaupun saya masih sakit gitu ya. Saya menerima, ternyata beliau itu tergoda lagi sama orang lain gitu ya, sampai nikah sama anak yang 1. Nah udah punya anak 1 gitu sekarang. Terus pas sekarang dia itu lebih baik kok Pak Ustadz, lebih lembut ke saya gitu ya, lebih lembut, tapi belum balik gitu, balik belum, tapi lebih lembut, lebih kayak sayang gitu. Jauh Balik banget maksudnya, dari dulu gitu. Saya sampai bingung ya. Balik maksudnya Gitu. apa, dia sudah menikah lagi dengan yang lain? Ya udah menikah lagi sama orang yang lain. Tapi dengan Mbak belum bercerai? Belum. Oke. Belum. Belum. Nah, jadi walaupun saya tahu dia belum balik, tapi dia bilangnya begini, mau balik ke aku itu katanya malu, katanya Pak Ustadz. Soalnya kemarin itu bilangin kata-kata yang nggak baik lah ke aku gitu, katanya. Kata aku sih nggak usah malu, kata aku, karena aku juga udah trauma lah sama laki-laki itu. Coba bayangin aja Pak Ustadz, laki-laki yang pertama itu sampai berani begituan sama ibu kandung aku gitu. Sakit banget kan Pak Ustadz gitu. Terus aku juga itu bertahan sampai 14 tahun Pak Ustadz. Karena apa? Karena anak-anak gitu. Aku melihatnya anak-anak gitu. Nah semakin kesini semakin menjadi gitu. Dan aku juga sampai tidak dibaikin sama keluarga aku. Karena orang tua aku bilangnya yang enggak tentang aku gitu ya, padahal mereka itu menutupi keburukan mereka gitu. Tapi aku nggak bisa bilang karena aku nggak mau menjatuhkan nama beliau gitu, walaupun gimana pun beliau itu kan ibu aku gitu. Ya, tapi hubungan Mbak dengan ibu kandung sendiri sampai sekarang bagaimana jadinya? Kalau seperti itu kan sakit hati banget ya kalau kayak gitu kan? Sakit Pak Ustadz, sakit. Tapi kan itu ibu gitu ya, gitu. Jadi aku nggak ngurusin sakit aku, ya udahlah. Aku berjalan aja, nggak apa-apa kata aku gitu. Aku cuma ngurusin anak aja, udah ngurusin anak aja gitu, Pak Ustadz. Nggak jadi hitung sakitnya, bahkan utangnya beliau pun aku bayarin Pak Ustadz, karena aku nggak tahu ya, merasa kewajiban aja, nggak apa-apa gitu Pak Ustadz.
itu sakit banget Pak Ustadz, sampai yang paling sakit sih beliau sendiri yang nikahin aku sama laki itu gitu ya, ternyata seperti itu gitu, kayak nggak percaya gitu Pak Ustadz, kayak nggak percaya gitu. Tapi ini terjadi gitu, bahkan beliau tuh sampai semua tetangga keluarga gitu ya, adik kakak aku itu nggak baik sama aku karena bilangnya ya untuk menutupi mungkin ya, untuk menutupi kejelekan beliau gitu ya, aku dijelek-jelekin gitu ya, udah aku terima Pak Ustadz itu. 14 tahun itu aku hidup seperti itu Pak Ustadz, 14 tahun sampai sebentar. akhirnya. Jadi suami yang lama itu, yang pertama itu dulu, apakah masih berhubungan dengan ibu kandung atau gimana? sekarang kan udah meninggal ibu kandungnya Pak Ustadz. Oh gitu, saya pikir masih Ya. seperti itu gitu. Enggak Pak Ustadz, udah meninggal. Nah itu dari trauma itu, seenggak traumanya itu ya Pak Ustadz, saya menikah sama orang yang kedua juga seperti itu, menikah sama orang yang ketiga juga belum baik gitu ya. Kalau dulu itu bingung Pak Ustadz, sampai mau jalan pun saya lemes Pak Ustadz, nggak bisa itu, nggak bisa jalan Pak Ustadz, lemes Karena kayaknya itu kayak Ya saya tahu perasaannya. Mbak merasa sudah sangat baik ke orang-orang, tapi kenapa kok Allah kasih yang model begini terus kan gitu ya? iya. Aku bingungnya di sana, apa kata saya gitu ya Pak Ustadz, apa, tapi saya kan orangnya yang nggak suka nyalahin orang lain, justru kalau dalam setiap persoalan yang datang ke dalam hidup saya gitu ya, saya mencari ketidakbaikan saya, apa ketidakpahaman saya gitu, saya terus saja mencari ilmu gitu ya. Nah saya ketemulah dengan ilmunya Pak Ustadz gitu, yang surat Waqiah, surah sedekah gitu ya, Oh, gitu. terus ya sholawat gitu. Nah dari itu hidup sekarang walaupun belum baik-baik kayak di surga Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya tenang Allah. banget gitu, Allah. kayak nggak ada beban gitu ya? Nggak ada beban sama sekali Pak Ustadz, sampai badan saya aja kayak ringan sekarang Pak Ustadz, ringan banget, bukan main, bukan bohongan, saya benar-benar ringan banget. Oke, saya mau tanya Mbak, dulu kan awal mula Iya. Mbak mau daftar selawat berjamaah itu kan itu ada uang pendaftaran, itu gimana? Mbak kondisi ekonominya waktu itu masih pas-pasan bisa bayar atau gimana? Iya. Pas-pasan, tapi dengan kuasa Allah itu Pak Ustadz, aku itu nyelengin, udah alhamdulillah ada gitu, pas ada langsung udah aku ikut gitu. Oh gitu. Jadi setelah ikut itu Mbak merasa uang pendaftaran itu bisa keganti lagi atau malah berlipat-lipat ganda atau gimana? Kalau dari masalah uang yang sampai sekarang itu belum banget gitu ya Pak Ustadz, belum banget gitu. Terkadang sekarang juga belum mudah, tapi dari mental sama pikiran sama badan benar-benar kayak di surga Pak Ustadz, kayak di surga Banget. gitu. Seolah-olah misalnya nih kalau Mbak gunakan biaya uang untuk berobat ke psikiater, berobat mental apa, mungkin bisa menghabiskan uang puluhan juta kali, tapi dengan ikut salawat lebih ringan, sembuh semuanya gitu ya? Iya, Pak Ustadz, kalau misalkan aku ikut bimbingan orang dokter kayak gitu, wah kayaknya nggak habis, nggak bakalan kebiayain Pak Ustadz, kayaknya nggak bakalan. Tapi kalau dari salawat ini saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun Pak Ustadz, badan saya benar-benar ringan banget Pak Ustadz, kayak di surga bener. Oh, Masya Allah. Sudah berapa tahun nggak merasakan badan ringan ini, enteng seperti ini? Yang enteng itu setelah beberapa saat lah, beberapa waktu saya ngikutin sholawat, dan saya juga sholawatnya juga di
alhamdulillah gitu ya, dikencengin malam itu kan saya jarang tidur, ya udah saya sholawat, kadang dapat 15.000, kadang dapat 10.000 gitu. Kadang ada juga sih kalau saya lagi ketidurannya dapat 2.000 gitu, 3.000 gitu. Siang saya dari pagi-pagi kan bantuin suami terus kerjain rumah gitu ya, nyuci apa gitu. Nah habis itu sholat duha saya dapat kadang 20.000 gitu, kadang 18.000 gitu. Nanti habis duhur suami kan belum pulang gitu ya Pak Ustadz, ya udah saya kencengin lagi, kadang dapat 20.000 gitu, kadang dapat 30.000 gitu. Habis asar suami datang, ya saya cuma ladenin suami gitu ya, tapi itu kadang dapatnya 5.000 gitu, kadang 3.000 gitu kalau Habis asar gitu. Oh, berarti di rumah Mbak sendiri dengan suami aja ya? Anak-anak udah nggak ada di rumah ya? ada satu Pak Ustadz, ini yang satu. Karena yang satu ini aku yakin, kata aku gitu, aku bisa merangkul anak aku, kata aku. Gitu. Yang satu- Yakin yang aja, satu kayak ini- yakin aja udah yang Ustadz satu- gitu. Yang satu ini dari anak suami yang kedua atau yang sekarang? Ya, dari yang kedua sama yang ketiga gak pernah, aku belum dapat anak gitu ya. Ini dari yang pertama. Oh, Dari yang begitu. pertama. Ya, Mas. Masya Allah. Terus katanya tadi tetangga-tetangga banyak yang nggak baik, itu biasanya mereka dia mengapa berbuat baik, nggak berbuat jahatnya seperti apa? Karena di sini itu ya Pak Ustadz, apa ya, kayak yang maaf ya, kayak yang sombong gitu ya. Mungkin itu karena perasaan aku aja gitu ya, perasaan aku aja. Kadang ada apa-apa gitu, aku mah nggak diajak gitu ya Pak Ustadz gitu. Kayak yang dijauhin aja gitu. Tapi pas mengenal sholawat, karena mungkin ya ada ketenangan gitu ya dalam hati itu, ketenangan dalam hati itu, ya, mereka itu malah anak-anaknya dititip ke aku gitu untuk Untuk apa? Mengasuh. Les gitu. Oh gitu, emang Untuk ngajar les? kenapa Pak Ustadz? Nggak mengajar les. Iya Kak, ajar les anak-anak gitu, anak-anak sepantaran anak aku itu, sepantaran anak aku itu kelas 4 sekarang, kelas 4. Nah anak-anaknya itu kan belum pada bisa nulis, belum pada bisa baca gitu. Kalau anak aku alhamdulillah udah bisa nulis, udah bisa baca gitu, udah bisa baca Quran juga gitu, itu udah hatam sekitar 9 kali hatam gitu dia itu, alhamdulillah. Nah mereka itu terpacu dengan anak aku yang udah hatam berkali-kali gitu. Oh. Jadi alhamdulillah mereka itu malah menitipkan anak-anaknya gitu untuk les di aku gitu. Jadi dengan Ya, keberkahan anak-anak itulah hubungan Mbak dengan tetangga jadi semakin baik ya? Iya, alhamdulillah. Bahkan mereka itu kadang suka ngirim aku makanan gitu, suka nitip apa aja gitu, kayak sabun, minyak gitu. Kata aku ya nggak usah, kata aku gitu. Lah aku mah sambil ngasuh aja, karena aku suka kan anak-anak, kata aku gitu. Gak apa-apa, nggak usah ngasih apa-apa, kata aku gitu. Tapi mereka suka ngasih sih. Oh gitu, oke. Terus ada lagi kisah keajaiban yang apa yang Mbak rasakan, yang paling besar atau apa ya, diceritain aja? Yang lain. Yang paling besar itu dari badan aku lah Pak Ustadz. Dari badan aku benar-benar aku sekarang ringan gitu, kayak gak ada beban sama sekali, walaupun besok mau gimana enggak. Terus kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, ada apa-apa gitu, mereka itu malah ke aku Pak Ustadz itu ya, kalau misalkan ada persoalan gitu ya, mereka itu Tetangga-tetangga. saudara Pak Ustadz. Kalau tetangga belum ya, kalau tetangga masih dari masalah anak-anak aja gitu, percayanya. Terus kalau itu juga ada sih 1-2 gitu ya tetangga. Kalau aku kan suka sedikit mengenal ilmu yang begini nih Pak Ustadz, kayak sakit tangan gitu ya, ini dari apa gitu, sakit perut ini dari apa, ini kan sakit perut ini berhubungan dengan keluarga, kata saya gitu. Mungkin sama keluarga kurang baik, kata saya gitu. Iya, aku sama keluarga kurang baik, katanya gitu. Kemarin ada yang sakit jantung tuh Pak Ustadz, aku sakit jantung, katanya mau dioperasi kan ya Pak Ustadz, gak bisa, katanya gitu, mau dioperasi gak bisa. Terus aku bilang yang gini, sakit jantung itu apa, kata saya gitu, apa bengkak apa gimana? Iya bengkak, katanya gitu. Bengkak itu yang saya tahu ada kesombongan dalam diri bapak, kata saya gitu, karena laki-laki ya beliau itu.
iya tak gitu ya, coba aja kata saya gitu, itu karena saya mah yang saya tahu seperti itu gitu kata saya. Terus dianya bilang begitu, iya sih katanya gitu. Terus bapak juga ada kemarahan sama istri kata saya gitu. Kalau sama istri itu nggak usah marah, kalau jengkelin istri ya udah kita sabarin kata saya dulu, kasih nasihat gitu aja kata saya gitu. Bener loh Pak Ustadz, sakit jantungnya itu sembuh, nggak ke dokter lagi. Terus Mbak, sebentar, Mbak tahu ilmu-ilmu itu dari mana, belajar dari siapa? Dari Pak Ustadz Danu. Oh gitu. Tapi kan dari Pak kalau Ustadz Danu kan di televisi, maksudnya memang belajar otodidak atau gimana? Iya otodidak Pak Ustadz, otodidak, aku belajar di YouTube aja gini. Oh, Tapi aku gitu. suka tulis gitu ya, suka tulis gitu. Terus kalau yang aku belajar untuk memahami lah, walaupun aku belum ketemu sama Pak Ustadz Danu gitu ya. Tapi kayak yang udah apa ya, Allah mudahkan gitu Pak Ustadz. Kalau orang-orang yang suka, nih aku kemarin mau itu payudaranya itu kan ada benjolan ya Pak Ustadz. Payudara ada benjolan kata saya gitu. Kan yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu itu kata saya ada kemarahan sama suami kata saya gitu. Dianya cerita, emang bener gitu kata gitu Pak Ustadz. 1 hari sembuh Pak Ustadz. Oh iya, itu kalau misalnya dia ada kemarahan sama suami, terus caranya dia minta maaf dulu baru sembuh gitu ya? Iya, dia kan suaminya dia udah almarhum gitu ya. Dan saya arahin aja untuk dia untuk bertobat sama Allah gitu. Kalau dulu itu sama suami itu kasar gitu ya, suka jengkel gitu kata saya mohon ampun gitu sama Allah. Terus doain suami yang baik-baik kata saya gitu. Terus mulai dari sekarang lepaslah kejengkelan sama suami itu. Kan dulu itu katanya suaminya itu ya kurang baik sama dia gitu ya Pak Ustadz gitu. Lepas kata saya, ridoin, ikhlasin kata saya gitu. Alhamdulillah pas sorenya itu saya dipanggil itu kan malam ya Pak Ustadz. Saya dipanggil malam Isya ke sekitar Isyaan. Nah sore itu asar itu dia itu udah jalan-jalan, udah sembuh, udah cengengesan Pak Ustadz. Oh begitu, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ada lagi kisah-kisah yang lain yang Mbak mau ceritakan? Kayaknya udah deh Pak Ustadz. Soalnya kalau keajaiban yang besar-besar itu belum. Tapi kalau keajaiban yang sangat besar itu banyak. Karena aku itu kan cita-cita pengen jadi hamba Allah yang berguna buat banyak orang. Tapi alhamdulillah gitu sekarang banyak sih yang udah terbantu gitu dengan bimbingan aku gitu. Walaupun aku sendiri juga belum banget, tapi dari selawat ini banyak banget Pak Ustadz. Banyak banget. Mbak punya pengetahuan seperti itu. Awal mulanya orang-orang tahu bahwa Mbak punya kelebihan bisa ngobatin kayak gitu, dari mana mereka taunya? Mungkin apa ya, dari itu orang kali ya, dari bicara-bicara orang gitu. Karena aku juga kan suka nggak tegaan Pak Ustadz gitu. Kalau misalkan ke warung gitu ya, tangan aku nih nggak enak gitu ya, terus aku pegang lah Pak Ustadz gitu, aku pegang terus aku doain gitu ya, terus aku misalkan nih teman gitu ya, kata aku kalau kerja itu suka gubrat-gabret ya kata saya gitu. Iya sih katanya gitu ya, mulai sekarang rada lemes lah kalau kerja kata saya gitu Pak Ustadz. Mungkin aku suka celetukan kan, nggak tahu ketemu orang itu kan suka celetukan, suka nggak tegaan gitu Pak Ustadz. Jadi lama kelamaan mungkin orang itu mengenal aku seperti itu gitu Pak Ustadz. Tapi kalau ada ayah yang nggak suka juga ada banyak gitu Pak Ustadz. Nah yang suka bilang aku kayak bilangnya aku dukun gitu. Tapi udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kata aku gitu. Tapi kalau saya melihat, walaupun memang Mbak belajar otodidak, cuma Mbak punya kelebihan ini itu dari keberkahan salawat itu, gitu. Mbak salawat banyak kan, jadi Allah kasih kelebihan Mbak bisa ngobatin gitu tuh dari keberkahan salawat. Saya lihat sih begitu. Masya Allah, kayaknya iya sih Pak Ustadz, karena abis saya mengikuti
ngikuti sholawat sama Pak Ustadz itu karena dulu itu nggak tahu ya saya masalah sholawat itu belum nggak pernah Pak Ustadz, walaupun sholawat itu 3 kali lah sekali sehari itu nggak pernah kan nggak tahu gitu Pak Ustadz. Nah setelah ngikuti Pak Ustadz kan saya alhamdulillah semua kayak terbuka gitu Pak Ustadz. Kayak terbuka gitu. Jadi kan sebelum Mbak ngikutin salawat berjamaah bersama saya, Mbak memang nggak bisa ngobatin kayak yang sekarang ini kan? Enggak, jangankan ngobatin, saya aja bingung, hidup saya bingung. Saya bingung sampai seminggu aja 3 sampai 4 hari saya nggak sehat Pak Ustadz. Oh gitu. Oke, Masya Allah. Oke, Masya Allah Mbak Ye, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita. Nanti saya insya Allah akan tayangkan di YouTube dan nanti saya ubah suaranya ya. Iya, makasih Pak Oke, Ustadz. saya tutup dulu ya. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi ya ngobrol-ngobrol saya dengan Mbak Ye. Mbak Ye ini adalah peserta grup salawat berjamaah, dan awalnya tadi saya minta beliau untuk saya telepon, tapi beliau nggak bersedia. Katanya udah deh saya tulis aja testimoninya. Saya bilang saya sih lebih senang lewat telepon karena kalau telepon tuh banyak yang suka. Saya bilang nggak Pak Ustadz, itu nanti suara saya dikenal sama orang, nanti saya malu katanya. Oh itu gampang, kalau sekarang kan zaman sudah canggih. Saya bilang jadi suara asli itu bisa diubah lewat pakai mesin editing. Kalau saya kan ngedit video itu kan pakai Filmora. Nah di Filmora itu ada cloning suara namanya. Jadi suara asli bisa diubah ke bentuk suara yang lain. Jadi orang nggak kenal ini suara siapa gitu, bisa. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan sungkan-sungkan untuk bertestimoni di channel YouTube saya. Kalau seandainya Anda merasa malu, merasa apa ya namanya, khawatir kisah Anda, testimoni Anda nanti kan suara saya dikenal sama si A, si B, si C atau keluarga saya malu. Nah, ini tuh nanti saya bisa ubah suaranya. Dan kemudian identitas Anda pun bisa saya rahasiakan. Kalau misalnya Anda tidak mau dikasih tahu namanya, seperti Mbak Ye ini, kan dia punya nama asli nih, tapi saya manggilnya Mbak Ye. Nah, kan Anda tidak tahu nih siapa. Nah, hanya saja yang jelas bahwa beliau ini juga adalah peserta atau anggota grup salawat berjamaah. Jadi kalau bertestimoni di channel saya insya Allah aman ya. Pertama, identitas bisa saya rahasiakan. Yang kedua, warna suara bisa saya ubah sehingga teman-teman bisa merasa nyaman testimoninya didengar oleh banyak orang, tetapi tetap dalam kondisi orang bisa tidak tahu, privasi Anda terjaga, maksudnya privasi Anda terjaga. Oke? Bagi teman-teman yang mempunyai kisah-kisah testimoni keajaiban selawat, boleh untuk berbagi cerita. Langsung saja kirimkan kisah Anda ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Oke, saya promosi juga ya buku ini. Teman-teman, saya punya 2 buku dan insya Allah nanti akan terbit lagi 1 buku saya. Yang 2 buku ini bagi Anda yang belum punya, silahkan diorder sebanyak-banyaknya. Anda yang ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia juga bisa order buku ini. Saya sudah sangat sering mengirimkan buku hingga ke negara-negara tersebut. Silahkan bisa diorder ya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.